Boleh duduk agak tengah? Ya. Oke. Selamat sore anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Mari kita memulai CMC kita dengan berdiri ya. Kita menyanyi masnya CMC. Yesus cinta padaku. Ya. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau taat padanya dan turut perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Satu kali lagi. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau taat perintahnya dan Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus Putra-Mu yang sudah memberikan kami hidup yang kekal. Ya Bapa, sekarang kami mau berkebaktian CMC, kiranya Engkau menolong kami agar nama-Mu dimuliakan. Ampuni dosa kami dengan darah Tuhan Yesus, hapus pelanggaran kami, dan kami mohon Roh-Mu menaungi kami agar dalam kebaktian ini nama-Mu dimuliakan. Demikian doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. 206 ya. 206. Kugiranglah Yesus cintaku. Bapakku dalam sorga mengatakan bahwa Ia cintaku. Firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerah-Nya ya cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, Ya cintaku, Ya cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, sungguh Ya cintaku. Acapku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah Ia membuangku. Dan ku mau kembali kepadanya, bila ku teringat Ya cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, Ya cintaku, Ya cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, sungguh Ya cintaku. Ayat 3 ya, untuk yang baru datang. Silakan, ini ada satu buku. Ini. Ya, itu. Nomor 206. 206 ya. 206 ayat 3. Ayat 3. Ku akan puji di hadapannya. 206.
bila ku jumpa akan Tuhanku. Inilah pujian yang ku suka, alangkah herannya ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Pujian berikutnya, mari kita memuji Tuhan 140. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. 140. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. 140. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Lahir mana muda yang telah melahirkannya. Putra Allah tanpa dosa, manusia yang sempurna. Yesus mewakili kita untuk Ada yang mau memilih?
Silakan. Nomor berapa? Silakan. Kalau tidak ada 291 ya, lagu yang terakhir. Ku mau serupa Tuhan. Ku mau serupa Tuhan yang mulia. Inilah doa dan harapan. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di jantungku. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut, penuh kasih. Tolong yang lemah, hibur yang susah, dan membaikkan pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di jantungku. Ini merupakan doa kita ya, kita nyanyikan dengan sikap doa ya. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di jantungku. Mari kita membuka Alkitab. Di depan ada 3 Alkitab, silakan untuk yang perlu Alkitab silakan diambil. Kita akan membaca kitab Perjanjian Lama ya. Kitab Amsal. Ya, Amsal. Ini pakai ini aja. Amsal 6. Ini. Amsal 6 nih ayat 32. Itu bukan itu punyanya. Ya. Kita baca sama-sama ya kalau sudah ketemu ya. Amsal 6 ayat yang ke 32 ya. Sudah ketemu?
Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. 1, 3. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Bapa, kami datang pada saat ini meminta Engkau memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dan kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mentaati firman-Mu dan bahkan memberitakan firman-Mu. Ya Bapa, kami tahu kami orang berdosa, mohon belas kasihan-Mu dan mohon darah Yesus menghapus dosa kami. Demikian doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kita akan belajar ya pada sore hari ini dengan judul Jangan Berzina. Nah, kata jangan ini sama sekali tidak boleh. Ya, sama sekali tidak boleh ya. Nah, itu ayat yang diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 14. Keluaran 20 itu tentang 10 hukum. Tentang apa? 10 hukum ya, nanti akan kita lihat ya. Ini merupakan hukum ketujuh. Hukum keberapa? Ketujuh. Kenapa 10? Karena tangan kita ada 10 jari. 5 untuk Tuhan, 5 untuk manusia. 5 untuk Tuhan, 5 untuk manusia. Kalau kamu ditanya kenapa 10 hukum? 5 untuk Tuhan, 5 untuk manusia. Nah, kita akan melihat ya. Kalau kita membaca Amsal saya bertanya dulu. Ada berapa pasal tuh kitab Amsal? Berapa? Kalau kitab Kejadian 50 pasal. Kalau Wahyu 22. Kejadian 50 pasal. Kitab terakhir Wahyu 22. Injil Matius 28 pasal. Kalau Amsal, kalau Mazmur berapa pasal? Mazmur 150 pasal. Yang lupa ya, ayo coba hafal. Kejadian berapa pasal? 50. Wahyu 22 ya. Kalau Mazmur 150 yang paling banyak pasalnya. Kenapa? Karena Mazmur itu nyanyian loh. Karena kita setiap hari harus menyanyikan, jadi harus banyak. Terus Amsal berapa pasal? Hah? Kenapa 31? Kenapa Amsal itu 31 pasal? Bulan yang paling panjang berapa hari? Bulan yang paling panjang berapa hari? Tanggal yang paling tua tanggal berapa? 31. Kenapa Amsal 31? Karena tiap hari dibaca satu pasal. Ingat ya? Kenapa Amsal 31 pasal? Kenapa? Setiap hari harus dibaca satu pasal loh. Kenapa? Supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Orang yang bagaimana? Berjanji nggak mau membaca Amsal satu hari satu pasal? Mau ya? Karena kalau kita lihat ya di Amsalnya ada 9 itu ya hal yang dibahas. Berapa hal? 9. Yang pertama, kamu lihat di sini ya, tentang jiwa manusia. Tentang apa? Jiwa. Dalam Amsal itu dibahas tentang jiwa manusia, tentang kemarahan, kekhawatiran, kepahitan, ya, kemudian keinginan, kesedihan, kebahagiaan, penyembuhan, pengharapan, sukacita, kemudian bersukacitalah, kasih dan kebencian, panik, ya, perpisahan, semangat, keluarga, kawan, kemudian tetangga, orang asing, musuh, hubungan satu dengan yang lain, panjang umur dan kekuatan. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua dalam Amsal itu juga dibicarakan tentang tubuh manusia,
tulang manusia, kepala manusia, uban manusia, wajah manusia, mata manusia, telinga manusia, mulut manusia, bibir manusia, leher manusia, tangan manusia, dan kaki manusia. Di dalam kitab Amsal dibicarakan. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Amsal dibicarakan tentang sifat-sifat baik yang harus kamu punya. Sifat-sifat apa? Apa saja? Coba. Bahagia. Mau bahagia? Mau. Kemudian mengabarkan Injil, menyimpan rahasia orang, mau. Kemudian jeli, mau jeli, pandai melihat hal yang di depan kita, kemudian bisa membedakan baik dan jahat, takut Tuhan, mulia, adil, kemudian lemah lembut atau rendah jantung, kemudian integritas, kemudian utuh, kemudian terpelajar, terdidik, memiliki hikmat yang praktis, kemudian menjadi orang yang teliti, menjadi orang yang suci, murni, menjadi orang yang adil, menjadi orang yang puas, menjadi orang yang faham, mengerti, kemudian menjadi orang benar. Ini sifat-sifat baik yang harus kita miliki. Itu semua dibicarakan dalam kitab Amsal. Ya. Kemudian topik ketiga, apa yang dibicarakan dalam kitab Amsal? Sifat-sifat buruk yang tidak boleh kita miliki. Apa itu? Yang harus kita hilangkan, yang harus kita kikis. Apa saja? Keji. Kemudian parah. Orang ini parah ya. Apa itu parah? Tidak bisa dipercaya. Apa itu parah? Nggak bisa dipercaya. Terus orang itu mundur. Ya, mundur. Orang itu bodoh, orang itu kasar, orang itu penipu, orang itu jahat. Nggak boleh jahat, nggak boleh bodoh, nggak boleh pelahap. Taunya makan, nggak mau kerja, ya nggak boleh menyimpang, kemudian nggak boleh sombong, nggak boleh melanggar aturan Tuhan, nggak boleh mengejek, nggak boleh memalukan, jangan berpikiran dangkal, jangan berbuat dosa, jangan berkhianat, jangan menjadi orang yang sia-sia, jangan membalas dendam, ya kemudian jangan menjadi orang fasik. Ini semua jangan. Pahamnya? Itu yang dibicarakan dalam kitab Amsal. Ada 9 kelompok loh. Kemudian kelompok kelima, dalam kitab Amsal juga dibahas tentang ekonomi, ya, keadilan, kemiskinan, kekayaan, pekerjaan, profesi, kemudian bisnis yang praktis, ya, usaha yang praktis, pinjam meminjam. Kemudian ini dalam Amsal juga ada undi, apa? Tahu nggak undi? Undi, misalnya ada satu tempat, tapi yang mau duduk 2 orang. Gimana caranya supaya tempat itu siapa yang berhak? Dibuat undi, ya, seperti kita punya uang logam, kita lempar, kalau kepala ini, kalau ekor ini, begitu ya, undi ya. Kemudian ada tentang ekonomi pertanian, semua itu dalam Amsal. Jadi kalau kamu tiap hari membaca Amsal, 1 hari berapa? 1 pasal, maka 1 bulan selesai. 1 hari berapa pasal? 1 pasal. 1 bulan selesai ya. Harus dibaca ya. Setiap hari bacalah Amsal. 1 hari 1 pasal. Jangan lupa. Kemudian yang ke-6 ada 9 hal tentang politik. Ya, dalam politik ada keadilan. Kemudian ada namanya ya, dalam politik perebutan kekuasaan kan. Pemilihan kepala desa, pemilihan bupati kan. Siapa yang mau jadi. Nah, itu dalam Amsal juga dibicarakan. Yang ke-7 dalam Amsal juga dibicarakan tentang alam semesta. Apa itu? Tentang penciptaan, tentang air, tentang burung di udara, tentang hewan, tentang cuaca, tentang badai, ya, tentang perak, tentang emas, tentang batu-batu permata. Yang ke-8 ada 9 hal tentang kota-kota dan desa-desa. Yang terakhir dalam kitab Amsal dibicarakan tentang prinsip-prinsip kehidupan. Tentang apa? Prinsip. Apa saja prinsip kehidupan? Coba dibaca. Apa? 10 hukum tentang nasihat. Kenapa disebut nasihat? Saya tanya sekarang. Kenapa nasihat? Kalau kamu jalani, kamu jadi orang sehat. Nasihat. Apa itu nasihat? Petunjuk kalau kita jalani, kita menjadi orang yang nasihat. Ingat ya. Apa itu nasihat? Misalnya kamu bilang sama adik kamu, "Dik, jangan main game, harus belajar." Dia ikuti. Dia menjadi sehat. Kalau enggak jadi apa? Sakit. Apa? Sakit. Mau nasihat atau mau sakit? Nasihat ya. Ikuti ya. Hari Jumat harus datang ke CMC. Harus kemana?
CMC. Nah, sehat. Kalau nggak datang, nah sakit. Nah, ya. Kemudian tentang petunjuk disiplin, baik nggak disiplin? Apa tuh disiplin? Taat peraturannya, baik, anugerah, adil, ilmu, hukum, rahmat. Ya, nama baik itu lebih penting daripada kekayaan loh. Nama apa? Nama baik lebih penting daripada apa? Harta. Ya, kalau misalnya orang kaya tapi dari korupsi tiba-tiba ditangkap polisi, malu ah? Nama baik lebih baik daripada harta. Bagus ya. Reputasi, damai, kemudian teguran tentang kebenaran, kebohongan, tentang hikmat, tentang kata-kata. Nah, sekarang kita lihat ya. Di dalam Amsal itu siapa yang menulis Amsal kebanyakan? Saya tanya kalian. Siapa yang Tuhan pimpin untuk menulis Amsal? Siapa? Amsal itu selalu 2 kalimat ya. Coba kamu buka ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Coba buka. Amsal itu selalu 2 kalimat. Seperti saja. Kalimat 1 dengan kalimat 2. Coba buka. Amsal pasal 1 ayat 7. Mari kita baca ya. Amsal 1 ayat 7. Itu ada 2 kalimat. Kasih tahu saya kalimat pertamanya apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalimat keduanya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalimat pertamanya apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalimat duanya, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 2 kalimat ini dihubungkan dengan kata hubung tetapi. Berarti apa? Saling bertentangan. Si A rajin, tetapi si B malas. Betul nggak? Kata penghubung tetapi itu untuk mengatakan hubungannya terbalik. Di sana dingin, tetapi di sini panas. Kata penghubungnya apa? Tetapi untuk menghubungkan 2 hal yang saling berlawanan. Ini kalau kamu baca Amsal selalu ada kalimat yang pertama, kalimat kedua itu dibandingkan. Ya, sekarang di dalam kitab Amsal paling banyak istilah itu muncul, hai putraku. Coba baca Amsal pasal 1 ayat 1. Siapa yang Tuhan pakai menulis Amsal? Coba baca. Amsal 1 ayat 1. 1-3. Amsal Salomo. Siapa dia? Siapa bin? Putranya Daud. Ya. Jadi Salomo itu siapa nama bapaknya? Jadi Daud itu raja, Salomo raja. Jadi Daud mengajarkan kepada Salomo apa? Hikmat. Mengajarkan apa? Hikmat. Ya, seperti kita ya, orang tua mengajarkan kita firman Tuhan. Paham? Seperti sekarang saya mengajarkan kalian apa? Firman Tuhan. Makanya dalam kitab Amsal begitu banyak kata-kata. Coba kamu lihat ya, Amsal 7. Coba buka Amsal 7. Kata yang dijumpai di situ apa? Banyak sekali ya. Pertama, ayat 1. Coba baca. Bukan hai anakku, tapi dalam bahasa aslinya 1, 2, 3. Hai putraku, berpeganglah pada perkataanku. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, dan simpanlah perintahku dalam jantungmu. Ada 2 perintah. Hai putraku, yang pertama apa? Berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintah-perintahku di dalam lubuk jantungmu. Selalu ada 2 kalimat. Ada berapa kalimat? 2. Kalau yang sekarang dikawankan, dia apa? Dikawankan. Nah, di dalam Amsal banyak perkataan hai putraku ya. Kemudian kamu lihat ya, hai putraku, pakailah Amsal supaya kamu tidak melawan perintah Tuhan. Yang kedua, hai putraku, simpanlah semua Amsal di dalam jantungmu. 1 hari harus dibaca 1 pasal. Hai putraku, laksanakanlah Amsal dan hiduplah sesuai dengan Amsal. Pasal 7 ayat 2. Ya, apa gunanya Amsal ya? 30 pasal ya. Kemudian yang keempat, jagalah Amsal seperti kamu menjaga mata. Kamu tahu nggak, Tuhan menjaga kita seperti Ia menjaga biji matanya. Boleh nggak orang mencolek biji mata kamu?
Terus kamu menghargai firman Tuhan seperti apa? Di tangan kamu firman Tuhan. Kamu harus jaga seperti biji mata kamu. Seperti apa? Sangat berharga. Jagalah firman Tuhan seperti biji mata kita. Ini bisa kamu baca dalam Ulangan 32 ayat 10, Mazmur 17 ayat 8, Zakaria 2:8. Yang kelima apa? Hai putraku, ikatkanlah Amsal di tanganmu. Kenapa Amsal itu ayat-ayatnya harus kamu ikat di sini? Kalau kamu di rumah punya printer, kamu cetak, kamu tempel Amsalnya di sini. Satu ayat taruh di sini. Hai putraku. Ya, pasal 7 ayat 2. Berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam lubuk jantungmu. Kamu cetak, kamu tempel di sini. Kenapa Amsal itu harus ada di tangan? Kenapa? Karena kenapa telepon itu sekarang namanya handphone? Ayo. Dulu telepon itu ada di satu tempat di sana, nggak bisa digeser-geser. Kenapa namanya handphone? Karena selalu bisa di tangan kita. Nah sekarang yang selalu harus ada di tangan kita apa? Firman Tuhan loh. Paham ya? Jadi setiap hari harus dibaca. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ikatkanlah firman Tuhan di dalam tanganmu. Kemudian tuliskanlah Amsal dalam jantungmu. Apa maksudnya tuh? Apakah jantung kita minta orang tulis, ini jantung saya, tulis firman Tuhan ya. Apa maksudnya menuliskan firman Tuhan dalam jantung kita? Apa maksudnya? Nanti kamu ke dokter jantung. Dokter jantung, tolong di dalam jantung saya, tolong tuliskan firman Tuhan. Dia jadi bingung dia. Maksudnya apa? Firman Tuhan itu harus kita baca, kita mengerti, dan kita hafal. Kita apa? Kita apa? Baca, mengerti, hafal. Kamu ada nggak ayat-ayat yang kamu hafal? Kalau belum ya, mulai sekarang menghafal ayat Alkitab. Mulai sekarang apa? Menghafal ayat Alkitab. Karena ini perintah Tuhan ya, tuliskanlah Amsal di dalam jantung kita. Yang ketujuh, jadikanlah hikmat itu saudara kita, kawan baik kita. Apa kawan baik kita? Firman Tuhan. Jadi kamu kesukaannya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian jadikanlah ya pengertian hikmat dari Tuhan kerabat kita. Nah sekarang kita akan masuk di topik pada hari, jangan kamu semua berbuat zina. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian adalah orang yang menghancurkan jiwanya sendiri. Ya, jadi setiap dosa yang dilakukan manusia itu terjadi di luar dirinya, tetapi dosa berzina itu terjadi di dalam dirinya sendiri. Nah, kamu lihat di sini, ini bahasa Tionghoanya, ya. Oke. Jadi kalau ada orang berzina, maka dia merusak diri dan nyawanya. Bahasa Inggrisnya mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, 4. Whoso committed adultery with a woman lacketh understanding, he that doeth it destroyeth his own soul. Ya, ini bahasa Ibraninya dibaca dari kanan ke kiri. Bahasa apa ini? Ibrani. Dari mana? Kanan ke kiri. Ini bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani loh. Dari bahasa ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin. Paham? Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa apa? Ibrani. Kalau Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Yunani. Oke. Nah, ini adalah hukum yang ketujuh. Jangan berbuat zina. Ini bahasa Inggrisnya ya. Harus kamu hafal ya. Nanti saya kirimkan ini WA-nya. 10 hukum disebut 10 commandment. Bagaimana cara mengingat 10 hukum? Dengan kalimat pendek. One God, no idol, no blasphemy, honor Sabbath, honor parents, no murdering, no adultery, no stealing, no false witness, no covetousness atau idolatry. Nah, kita lihat ya. Bagaimana cara mengingat 10 hukum? Dengan gampang. Allah ada berapa? 1. Berapa pribadi? 3. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan 3 Allah ya. 3 pribadi tapi satu Allah. Satu Allah. Nggak boleh nyembah berhala. Allah itu roh. Bisa nggak kita buatkan patung kita sembah-sembah? Nggak bisa.
Allah hanya satu, jangan bagaimana menyembah berhala, jangan menghujat nama Allah. Boleh nggak kita bilang alamak? Boleh. Sering nggak mendengar orang berkata alamak? Allah, ada alamak nggak? Yang ada Allah apa? Allah apa dalam Alkitab? Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Bapa. Ada alamak nggak? Nggak ada. Kok manusia sebut-sebut alamak? Berarti menyebut nama Tuhan dengan nggak boleh, ya? Itu jangan menghujat. Hormatilah hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Hari apa hari Sabat? Minggu. Bagaimana cara kamu menghormati hari Sabat? Harus datang ke gereja, ya, hari Minggu. Hormati orang tua. Ini lima yang pertama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa kita menghormati orang tua itu di dalam kelompok menghormati Tuhan? Kenapa? Saya bertanya. Bukan bagian di sini. Bagian vertikalnya, bukan horizontalnya. Kenapa? Mengapa kita menghormati orang tua supaya panjang umur kita itu dalam kelompok yang vertikal? Ya, kelompok kita menyembah Allah, kemudian berkebaktian, beribadah kepada Allah. Kenapa? Saya bertanya. Kenapa bukan di bagian sini? Siapa yang mau coba menjawab? Kenapa hormat orang tua termasuk kita menghormati Tuhan? Kalau kamu tidak hormat orang tua, artinya kamu tidak hormat dengan Tuhan. Kenapa? Sep. Kenapa? Nathan. Coba kamu baca ulangan 6 ya. Ulangan 6 ya. Apa tugas orang tua yang paling penting selain kasih kalian makan? Ulangan 6, coba baca. Ayat 5. Sama-sama ya. Ulangan 6 ayat 5. Kenapa kalau kita hormat orang tua itu adalah kita taat kepada Tuhan. Ayat 5 sampai 6, 7, 8, 9. Oke, 1, 3, baca sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Caranya apa? 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengatakannya, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya apa? Tuhan telah memberikan firman ini kepada orang tua. Dan orang tua itu harus mengajarkannya kepada anak-anaknya. Makanya kalau kita menuruti perintah orang tua yang sesuai dengan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menuruti firman Tuhan. Paham? Nah, kemudian manusia hubungannya dengan manusia. Ada 5 juga. Ada 5 jangannya. Hubungan manusia dengan manusia ada 5 jangan. Apa itu? Jangan membunuh. Apa itu jangan membunuh? Jangan mengambil nyawa orang. Jangan berzina. Apa itu jangan berzina? Jangan mengambil suami orang, istri orang. Jangan mencuri. Jangan mengambil barangnya orang. Jangan bersaksi dusta. Apa artinya jangan bersaksi dusta? Jangan mengambil nama baik orang. Kemudian jangan tamak, jangan mengingini barangnya orang. Jadi ada 10 hukum. Nah, sekarang ya. Kalau kita melihat ya, hukum berzina, hukum berdosa, bukan berarti kalau kita melakukannya itu sudah dosa. Sebelum kita melakukan dosa, kita di sini lebih dulu berbuat dosa. Paham? Dosa itu terdiri dari 3 macam. 1, dosa di pikiran, dosa di perkataan, dosa di perbuatan. Jadi kalau sebelum orang membunuh, dosanya apa? Membenci. Bisa nggak orang mengasihi orang terus membunuh orang? Gak bisa kan? Sebelum orang berzina, Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengarkan firman jangan berzina.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya dalam lubuk jantungnya sudah berzina dengan dia di dalam lubuk jantungnya. Artinya, dosa itu sebelum dilakukan sudah terjadi di mana? Dalam pikiran. Siapa yang tahu pikiran manusia? Siapa? Tuhan. Saya nggak tahu pikiran kamu. Nggak tahu. Siapa yang tahu pikiran kamu? Tuhan. Jadi sebelum orang berdosa, dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dia sudah lebih dulu berdosa dalam pikirannya. Supaya pikiran kita tidak berdosa, bagaimana caranya? Coba buka Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita untuk kakiku, terang untuk jalanku. Harus menghafal firman Tuhan ya. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur di tengah-tengah ya. Siapa nama kamu? Meliani ya. Di rumah ada Alkitab? Nggak ada ya. Siapa nama kamu? Hah? Viola. Ada Alkitab di rumah? Nggak ada ya. Oh, harus nanti. Mazmur 119 ayat 105. Coba 119, buka 119. Udah ada Mazmur sini. 119 ayat 105. Baca sama-sama ya. Oke, sudah ketemu? Ya. Mazmur 119 ayat 105. 105. Sudah ketemu? 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Lihat di depannya Mazmur 119 ayat 9. Gampang ingat ya. 119 ayat 9. Supaya jangan berdosa, apa kuncinya? 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Nah, barang siapa ya yang melakukan zina itu orang yang tidak berpengertian. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Amsal ya, tentang perzinahan itu sudah dibahas di pasal 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9 tentang perzinahan. Jangan kamu berzina di pasal berapa? Amsal 2, 5, 6, 7, dan 9. Ini ayat-ayatnya ya. Saya lanjut ya. Nah, apa akibat perzinahan? Kalau orang mencuri, hukum ke-8 ya, ditangkap, diborgol polisi. Angka berapa itu? Borgol. Jangan mencuri, borgol itu seperti apa? Angka berapa? 8 ya. Jangan mencuri. Kalau mencuri akan ditangkap dan borgol, ingat ya. Paham? Hukum ke-6, jangan membunuh, mengambil nyawa. Ke-7, jangan berzina, jangan mengambil istri orang dan suami orang. Akibat dari perzinahan apa? Ada 6. Coba baca. Meliani kan? Coba baca. Kalau berzina, jiwa kita mati. Roma 8. Yang kedua, kalau berzina, tubuhnya mati. Ya, hukumannya mati. Ya, dalam kitab Ulangan 22:22. Yang ketiga, apa akibat berzina? Mati kekal. Oke, Wahyu 22:15. Kalau kamu baca ya, Wahyu 22:15, siapa yang ada di neraka? Siapa yang ada di neraka? Coba buka Wahyu 22:15. Siapa yang ada di neraka? 22 ayat 15. Wahyu itu terakhir. Wahyu itu kitab terakhir. Pasal 22 ayat 15. Coba 22. Coba baca. 1, 2, 3 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang berzina, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala,
terus? Ya, ini ya. Orang itu kalau berzina akan masuk dalam neraka. Nah, apa yang terjadi kalau orang itu berzina? Dia terluka dan malu. 633. Malunya tidak terhapuskan, dan suami yang istrinya itu ya berzina dan istrinya tertangkap berzina, dia dapat membalas dendam kepada orang yang berzina dengan istrinya. Ayat 34, 35. Jadi Amsal 6 ayat 32, 33, 34, 35 itu tentang jangan berzina. Akibatnya ada berapa? Jiwa mati, tubuh mati, mati kekal, malu tidak terhapuskan. Suami dari wanita yang berzina akan membalas dendam. Nah, sekarang kita lihat ya. Pejinah pria di zamannya Tuhan Yesus ya, di dalam kerajaan Roma, kalau ditangkap ya dalam Yohanes pasal 8 ada seorang perempuan yang tertangkap basah waktu dia berzina, akan diserahkan kepada suami untuk dihukum, bahkan bisa dihukum mati jika sang suami itu mau menghukum ya pejinah pria. Paham? Terus kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab suci ya, kata jangan berzina bukan hanya terbatas jangan berzina. Ada 20 hal yang berkaitan dengan jangan berzina. Ya, yang pertama jangan berzina itu dicantumkan di 10 hukum, Keluaran 20:14, Imamat 18:20, dan diulangi lagi dalam Ulangan 5:18. Kemudian yang berikutnya, orang yang berzina bisa saja dia sudah berkeluarga, punya istri, tapi dia bagaimana? Memikat gadis-gadis yang belum ya bertunangan untuk berzina dengan dia. Bisa begitu kan? Ya, orang yang sudah beristri tapi dia melihat ya ada gadis-gadis yang belum bersuami, dia pikat, dia tipu sehingga dia berzina. Itu juga termasuk tidak boleh. Paham ya? Nah. Yang berikutnya tentang perzinahan dengan wanita yang sudah menikah. Ini berarti prianya sudah menikah, wanitanya sudah menikah, tapi mereka selingkuh. Pernah dengar kata selingkuh kan? Nah, itu juga sudah diatur, tidak boleh. Apa namanya ini? Bestialitas. Apa itu bestialitas? Bestialitas itu manusia berhubungan badan dengan binatang. Itu hukumannya mati loh. Termasuk di dalam itu tidak boleh. Alkitab mengajarkan ya dalam kitab apa? Ya, kalau kamu lihat Keluaran 22:19, hukumannya mati kalau manusia berhubungan badan dengan binatang. Nah, kemudian apa ini incest? Juga tidak boleh, termasuk berzina. Incest itu begini, ya. Bapak kawin dengan anak boleh? Atau anak kawin dengan ibu? Atau saudara kawin dengan saudara? Nah, incest ini tidak boleh. Ya, mana ayatnya? Ini Imamat 18 ayat 6. Nanti saya kirim ya. Apa yang termasuk jangan berzina? Begitu luas loh, ada 20 hal loh. Kemudian apa lagi? Ya, hukum yang melarang hubungan dengan wanita yang sedang menstruasi itu termasuk berzina. Ya. Kalian di sini kamu sudah umur berapa? 14 ya. Jadi sudah belajar di sekolah kelas berapa SMP? Hah? Kelas berapa sekarang? 1. Sudah belajar tentang pubertas? Sudah. Tahu apa itu menstruasi? Tahu ya? Jadi kalau ya istrinya sedang menstruasi, suaminya tidak boleh berhubungan badan dengan istri. Ini ada dalam Ulangan pasal 20. Kemudian yang ketujuh, jangan melacurkan anak perempuan dan membuatnya menjadi pelacur. Misalnya begini, ada bapak, dia nggak punya uang, dia jual anaknya jadi pelacur, boleh? Nggak boleh. Di mana nggak bolehnya? Sudah diatur dalam Ulangan 19. Nanti saya kirim. Kematian ya karena zina dengan istri ayah, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum mati. Begini loh, boleh nggak? Ya, misalnya kematian karena zina dengan istri ayah. Artinya begini, ada zaman dulu kan banyak orang bisa punya banyak istri. Jadi anaknya, kan contohnya namanya Ruben. Namanya apa? Ruben. Dia berzina dengan ibu tirinya loh, Ruben. Ruben. Sehingga dia kehilangan hak kesulungannya. Dia berzina dengan siapa? Ibu tirinya. Nah, itu nggak boleh ya. Perzinahan itu begitu luas ya. Kematian ya untuk keduanya ya. Jika pria berzina dengan menantu perempuan. Apa itu berzina? Mertua laki-laki berhubungan badan dengan menantu perempuan. Itu nggak boleh. Ya, hukumannya apa?
mati. Kemudian yang berikutnya, apa ini sodomi? Apa itu sodomi? Homoseksual. Laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan berhubungan dengan perempuan. Hukumannya juga mati. Kenapa sekarang banyak orang homoseksual zaman sekarang? Karena sekarang akan seperti zamannya Sodom Gomora, seperti zamannya Nuh. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan, dan Tuhan akan menghukum mereka dosanya homoseksual. Kemudian 10 berikutnya, apa itu berzina? Jangan berzina. Jangan menikah dengan ibunya dan menikah lagi dengan anaknya. Dia kawin dengan ibunya. Kemudian ibu ini kan janda, punya anak, dia kawin lagi dengan anaknya. Boleh? Nah, itu termasuk zina. Walaupun dikawinkan loh. Ya, di Indonesia kan kalau ada surat cerai dia boleh kawin di Indonesia. Kalau Alkitab bilang ya, jangan. Ke-12, jika seorang wanita kalau dia kawin dengan ibunya dan anaknya, hukumannya ketiga-tiganya dihukum mati. Mana ayatnya? Coba buka Imamat 20:14. Bukan saya yang bilang loh tentang perzinahan ya. Ini Tuhan yang bilang. Ulangan. Coba dibuka ya. Ulangan pasal 20 ayat 14 ya. Sudah ketemu? Coba baca. Kita sudah sampai ya di poin ayat 14, coba baca. Coba. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan boleh kamu rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh. Maaf, bukan ulangan, Imamat. Salah ya. Imamat ya. Imamat 20 ayat 14. Tadi yang dibaca ulangan. Imamat 20 ayat 14. Coba baca ya. Tidak boleh menikah dengan ibunya terus menikah dengan putrinya. 14. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum ia, dan kedua perempuan itu harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Iya, jadi tidak boleh seorang pria dia nikah dengan mamanya karena mamanya janda kan. Terus setelah itu dia kawin lagi dengan anaknya. Tiga-tiganya harus dihukum mati. Di mana? Imamat 20 ayat 14. Yang 12, jika seorang wanita berbuat dosa dengan seekor binatang, dia dan binatang itu harus dihukum mati. Jadi kalau ada wanita ya berhubungan badan dengan binatang, dua-duanya harus dihukum mati. Ke-13. Nah, ada seorang kalau berzina bisa diperiksa apakah dia berzina. Istri yang tidak bersalah akan dilindungi, istri yang bersalah akan dirajam dengan batu. Jadi begini ya, kalau ada orang ditangkap dicurigai dia berzina, akan diadili. Kalau dia tidak bersalah, dia akan dibilang oh dia tidak bersalah. Kalau dia bersalah, wanita itu apa? Harus dirajam dengan batu. Ini zamannya Tuhan Yesus ya. Ini bukan hukum Indonesia, ini hukumnya orang Israel ya. Nah, kemudian yang terakhir, 5 yang terakhir. Kematian karena perkosaan di kota-kota, kematian karena perkosaan di pedesaan. Ya, tidak ada orang yang boleh menjadi ya, orang homo di Israel, ataupun tidak boleh seorang menyewa pelacur untuk ya, dibawa ke dalam bait Allah. Jadi begini loh, ada orang bekerja sebagai wanita tidak baik, mendapatkan uang. Boleh nggak uangnya ini dibawa ke gereja untuk persembahan? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi persembahan itu uangnya dari mana? Kalau kita bertani, kita menjual hasil tani kita bawa uang itu ke gereja. Uang yang baik. Kalau uang yang kotor, hasil perzinahan, boleh dibawa jadi persembahan. Enggak boleh. Di mana? Ya, Ulangan 23:13 yang terakhir. Ya, pelacur laki-laki atau sodomi tidak boleh dibawa ke rumah Allah. Jadi intinya begini loh, siapa yang boleh ke rumah Allah? Orang itu harus bertobat apa?
Dulu dia pencuri, sekarang tidak mencuri. Dulu dia orang yang LGBT, sekarang sudah bertobat. Paham? Kalau dia ke gereja, dia tetap mencuri, dia akan masuk ke mana? Neraka. Masuk ke mana? Neraka. Apa pelajaran kita hari ini? Mari kita ulangi sebentar. Jangan berzina. Kalau jangan berzina termasuk apa? Hukum yang ke-7. Nah, jangan berzina. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau sudah menginginkan wanita di dalam lubuk jantung, sudah berzina di dalam pikiran. Oke? Nah, kata jangan berzina ini dibicarakan di Amsal pasal 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9. Artinya apa? Topik yang penting, apa? Topik yang penting. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Apa akibat perzinahan? Mati tubuh, mati kekal, malu tidak terhapuskan. Suami itu bisa yang membunuh pejinah laki-laki. Kemudian kalau kita melihat di zaman Tuhan Yesus, ya, kalau pria pejinah ketangkap akan dihukum mati. Nah, kemudian kita lihat ada 20 hal mengenai perjinahan. 20 hal. Apa yang kamu ingat tadi, Seth? Satu di antaranya. Bukan hanya terbatas jangan berzina. Seorang menikah dengan ibu dengan anak nggak boleh. Kemudian seorang berhubungan badan dengan binatang nggak boleh. Terus seorang dia menjual anaknya menjadi nggak boleh. Kemudian uang hasil pelacuran boleh dibawa jadi persembahan nggak boleh. Jadi kalau ada orang curiga ya, ada seorang wanita ini dia berzina, diperiksa. Kalau terbukti tak bersalah harus dilindungi. Kalau terbukti bersalah dirajam dengan batu di zaman Yesus. Paham ya? Perzinahan itu adalah orang yang sudah menikah, dia berhubungan dengan orang yang sudah menikah, bukan istrinya atau suaminya. Jangan berzina artinya jangan mengambil suami orang, jangan mengambil istri orang. Ya. Nanti saya kirim slide ini ke WA. Tolong catat nomor WA-nya ya. Ada? Ada ya? Catat ya. Saya kasih kalian satu kertas. Tolong catat ya nomor WA-nya, nama dan nomor ya. Nanti saya kirim. Slide ini ya supaya bisa dipelajari. Oke, kita silakan tulis nama dan nomor WA. Nah, sebelum kita pulang, mari kita menyanyi satu lagu ya. Lagu apa yang kalian mau nyanyikan? Kita berdiri ya, lagunya 221. Nanti sebelum pulang ya, nomor WA-nya ditulis ya. Amatlah senang 221 ya. Kita nyanyi lagu ini ayat 1 dan ayat 3 ya. Bisa ya, 1, 2, 3. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ayat 3. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang